makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin habibina. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi Akrim, Ya Sayyidi, Ya Sayyidi Rabbi wal ahla wal awlada wal amila bil wahidiyati bil qadim. Ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah wassalam. Ya man bi qad urifal khallaq laula kama khuliqatil khalaiq min nurika khalqu jami'an khuliqa wa anta min nuril ladzi qad khalaqa. Ya khairu khalqillahi haqqan ajma'in. Antal imamul anbiya wal mursalin. Ya ayyuhar rasulu ya Muhammad, ya sahibal maqami ya Mahmud, ya ayyuhas syafi'u ya musyafa', kullu syafi'in huwa minka yashfa'. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini biiznillah wa'anzur ilayya sayyidi binadruh musilatin lil hadratil amin. Ya Rabbana Allahumma salli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama muslimin bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ufir yassir ittawah bina qurrib wa alif bainana ya Rabbana. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Gubernur Lampung yang diwakili Ibu Ratna Sari, yang terhormat para Prokopindo Kabupaten Pringsewu, kecamatan yang hormati, dan Bapak Kepala Desa bersama jajarannya yang kami hormati pula. Al-Mukarramin, para bapak alim ulama yang kami hormati, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan yang kami hormati para tamu undangan. Al-Mukarramin, para Bapak Khotimul Wahidiyah Provinsi Lampung, kabupaten-kabupaten dan kecamatan-kecamatan serta desa, dan imam jamaah seprovinsi Lampung yang hadir, yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana di malam hari ini kita bersama-sama
mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menyelenggarakan mujahadah nisfu sanah Provinsi Lampung. Mudah-mudahan mujahadah ini betul-betul mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala serta syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diberi barokah yang kuat sebagai sebab dibukanya hati kita bersama untuk sadar iman ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah luahkan kepangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau Suhada zaman wa awanihi wa sairi ahbabillahi radiyallahu ta'ala wa a'ada alaina min barakatihim wa syafaatihim wa karomatihim wa amatana bi amdatihim kama yalkubika wa bihim amin ya rabbal alamin. Dengan harapan mudah-mudahan beliau tersebut senantiasa menyambung doa dan restu kepada kita sehingga perjuangan kita khususnya malam hari ini diberi barokah, diberi ijabah, dan umumnya perjuangan kita untuk mengajak umat dan masyarakat kembali sadar makrifat kepada Allah SWT segera diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, perjuangan wahidiyah memperjuangkan iman yang kamil, iman makrifat kepada Allah. Sebetulnya iman makrifat iman yang bagaimana? Sejauh manakah keistimewaan iman makrifat? Baik ditinjau dari kajian ilmu, ditinjau dari kajian zaukiyah, maupun ditinjau dari kajian asrar rabbaniyah. Setinggi apa begitu sakralnya kata makrifat yang sejak ratusan tahun yang lalu diperjuangkan para aulia-aulia, para sultan aulia-aulia. Sejauh mana? Apakah enggak sama dengan iman yang sedang kita miliki bersama ini? Apakah masih kurang? Kita beriman, kita sudah iman pada Allah sejak kecil, iman pada malaikatnya, iman pada nabinya, iman dengan hari akhir dan pastinya Allah. Apakah masih kurang? Para bapak, para ibu yang hormat, kita meninjau kurang dan tidaknya satu masalah dari sudut mana kita akan memandang. Seperti kita mendidik anak kita, ketika kita punya anak baru mulai bisa berjalan, kemudian kita beri pendidikan tata krama adab, tapi begitu kadang-kadang masih juga dia di muka kita berjalan tanpa permisi. Kadang-kadang malah kita gendong, dia kencing. Anak-anak kecil yang begitu sikapnya, yang mana kita orang timur mendidik adab tata krama kepada anak kita, begitu menghormat pada orang yang di atas kita usianya. Bagaimana Rasulullah bersabda, laisa la yu'minu ahadukum, laisa minna malam yahtamma malam
Nah, saya lupa sedikit. Balam yakul kafirun yang terakhir. Bukan dari golonganku. Bagi orang yang tidak sayang, kasih sayang kepada orang yang di bawahnya dan tidak mau menghormat kepada orang yang di atasnya, baik itu usia, ilmu, strata keluarga, jabatan di satu instansi. Yang atas harus menyintai. Ayub minu laisa min alam yahtama yang yarham sohirna walam yakir kafirna. Dari ingat ini. Jadi kalau kita yang kecil harus menghormat yang tua dalam tua hati, jabatan, usia, ilmu, strata sosial dan sebagainya. Dan yang tua harus menyintai kepada yang di bawahnya dengan kasih sayang. Yarham sohiro. Ini ukurannya berbeda-beda. Menghormatnya orang yang masih anak-anak tentunya tidak sama dengan kita yang sudah dewasa. Mungkin kalau kita masih anak-anak berjalan di muka orang yang sedang duduk, kita tangkap polisi, ya berjalan aja, dimaklumi karena memang masih sobi anak. Tapi bagi orang yang dewasa itu menjadi aib dan cacat, bahkan ditolak semua adabnya. Begitu iman kepada Allah. Kita diberi pelajaran iman kepada Allah. Ya, iman adanya Allah. Kita ibadah karena Allah. Di samping kita ingin diberi nikmat surga dan dijauhkan dari siksa neraka. Ya sudah benar. Namun di dalam ibadah sendiri kita sedang diperingatkan harus ikhlas, harus ikhlas. Berarti iman itu masih ada kotoran daripada iman itu sendiri. Ibadah kita masih ada kotoran karena tidak ada, harus ikhlas. Dan orang tidak akan bisa ikhlas, bersih kecuali telah mencapai iman makrifat kepada Allah. Maka dalam kajian tasawuf disebut iman kamil, iman yang sempurna, sebagaimana imannya para nabi, anbiya, para wali-wali. Sejauh mana iman itu sempurna itu juga tidak ada batasnya. Iman tidak ada batasnya. Langit ada langit, seorang guru kalah dengan di atasnya, bahkan kiai kalah dengan wali-wali, wali-wali kalah dengan nabi-nabi dan terus. Karena Allah itu maha besar, tidak ada yang bisa meliputi kebesaran Allah. Orang bisa melihat lapangan ini saja, zaman bisa melihat. Kemampuan penglihatan satu dan lain tidak sama, karena lapangan ini tidak bisa kita tarik di mata kita. Tentu tetap ada kekurangan-kekurangan itu untuk mampu mengcover apa yang ada di tanah lapang ini. Ini baru tanah lapang. Itu makhluknya Allah. Apalagi kalau Allah, zat yang maha besar. Sejauh mana besarnya Allah? Sejauh mana kebesaran Allah? Itu dari kajian-kajian ilmiah. Kebesarannya bagi orang syariat, kamu di mana saja Allah melihat, kamu berbuat apa saja Allah mengetahui, ya, dan sebagainya. Di tingkat lagi tidak ada. Pada tingkat yang paling tinggi di dalam kajian tasawuf, makhluk itu tidak ada, yang ada hanya Allah. Banyak, semua Allah digambarkan seperti ahli tasawuf. Kain itu tidak ada, yang ada adalah benang. Benang pun tidak ada, yang ada kapas. Makhluk itu tidak ada, yang ada Nur Muhammad. Nur Muhammad yang ada hanya Allah, tidak ada. Atau dalam tubuh kita punya khayalan, kita
Kita punya bayangan, membayangkan mobil bagus, membayangkan siapa saja. Sesungguhnya bayangan itu tidak ada. Karena bayangan itu ada jiwa kita sendiri yang bergetar, bereaction. Jika kita tidak, ya, ada kesadaran kita, bayangan tidak ada, maka bayangan itu sesungguhnya tidak ada. Karena bayangan itu sesungguhnya kita sendiri. Ini kajian. Maka Allah mengatakan, nahnu aqrabu ilaikum min hablil warid. Dalam Al-Quran, aku itu lebih dekat daripada urat nadi yang ada di lehermu. Ini semua pernah mendengar. Tapi sejauh mana tingkat pemahaman? Biasanya hanya ya itu saja, kita tidak bisa menguraikan. Orang Jawa mengatakan Tuhan itu di luar tapi tidak ada jarak, dekat tapi tidak bersentuhan. Kalau Allah mengatakan aku lebih dekat daripada urat nadi, apakah Allah di dalam kita? Kalau Allah itu di luar, apa ada di mana jarak? Itulah pernyataan Allah, hanya aku lebih dekat urat nadi. Karena di mana Allah itu sendiri? Itu kalau kita tidak masuk kajian tasawuf dan makrifat tidak akan bisa. Saya coba saat terangkan kajian akal dan ilmu, tapi zauqiyahnya tetap itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita membayangkan menciptakan satu makhluk ciptaan kita yang berupa khayal namanya. Kita membayangkan kuda, membayangkan kota, membayangkan apa saja tercipta dalam alam khayal kita. Kita membayangkan makan enak, ada makanan enak. Kita membayangkan lautan, kita membayangkan apa? Semua ciptaan kita oleh alam imajinasi ini sebenarnya tidak ada itu. Karena itu hanya diri kita sendiri sebetulnya. Ini secara ilmiah, insya Allah mudah diterima. Kita ciptakan, udah kita bunuh, hilang, kita tarik, hilang. Itu tidak ada. Kalau koyal di luar mana tidak ada. Kalau koyal di dalam apa di bayang otak kita tidak ada. Karena koyal itu bagian daripada kita sendiri. Hampir seperti itu. Apa Tuhan seperti itu? Ya tidak. Hanya pendekatan kajian saja ini namanya. Kita jadikan Allah seperti itu. Kita dekat, ya tidak menyatu dengan Allah. Istilah saja menyatu. Kita jauh, apa ada jarak? Kalau ada jarak berarti ada dua. Ya syirik lagi, ada makhluk. Ini sulit. Itulah kajiannya. Nih, saya adakan pendekatan. Secara ini aja dulu, baru saya masuk. Namanya ada pengantar, saya beri pengantar ini. Nah, kita mulai masuk pada kajiannya. Kalau zauqiyahnya tidak bisa. Zauqiyah itu rasa, Allah yang beri. Para hadirin yang berhormat, begitulah keberadaan Allah dan makhluknya. Kalau di dalam hadis qudsi, khalaqtuka min nuri ya Muhammad. Khalaqtuka min nuri, aku menciptakan engkau dari nurku. Nur itu juga nur majasi, bukan nur sinar. Dalam kajian jiwa, dalam Arab nur itu majas, kata majas, bukan kaca nyata. Kalau nur lampu nyata, ada lampu matahari, kata majas. Kalau belum belajar filsafat, ya metafisika, ya agak sulit. Tapi saya itu orang punya dipan bed, di bawahnya ada kolong bed. Nah kolong bed itu terbentuk oleh nurnya bed. Hakikatnya bed itu tidak ada. Maka ketika bed itu diangkat, mana? Tidak ada. Itulah nur. Dalam kajian ilmu filsafat, nur, bukan nur Sinai. Ya begitulah khalaqtuka min nuri, kata Allah, aku menciptakan kau nurmu. Khoyal kita dari nur kita. Masa nur. Terbentuklah makhluk, terbentuklah Muhammad. Dan aku menciptakan makhluk semua dari nurmu, kata Allah SWT. Maka semua merupakan satu kesatuan. Sebetulnya khoyal dan diri kita itu ini sangat tinggi sekali. Karena itu jangan ditanyakan pada ulama lain yang tidak membuat kajian ini. Maaf, tadi salah. Kalau kepada misalkan sarjana akidah filsafat,
sedikit masih boleh. Mungkin di Lampung ada sarjana akidah filsafat, ya S1 ya sedikit, S2, S3 insya Allah. Seperti Amin Syukur, Profesor Dr. Amin Syukur itu Dekan Fakultas Akidah Filsafat Usuluddin jurusan Akidah Filsafat. Ini ya sering ketemu saya. Ini bukunya tahun tinggi. Karena ini saya pesan, saya menerangkan pada substansi. Jangan ditanyakan, Pak Yai gimana dia sesat nanti berkata itu nanti. Karena ini tidak sampai kajiannya. Apalagi kiainya kalau kiai ahli fikih tidak akan sampai nanti. Salam seluruh. Saya minta siapapun yang mendengarkan keterangan kami, ini pengajian Wahidiyah. Jadi kalau ada yang belum paham, ditanyakan kepada Wahidiyah. Ini melalui perwakilan saya atau ke Kedung langsung. Jangan ditanyakan kepada lain yang bicara. Nanti tidak memahami, tidak sambung. Bahkan nanti kalau maaf manusia ada kepentingan lain, ya sesat. Ini kajian yang sangat dangkal dan ketumpangan kepentingan, sehingga mudahnya memberi keputusan sesat. Padahal kajiannya dia tidak paham. Ini banyak mungkin beredar di internet, Bapak baca sering, tapi kami pilih diam, tidak saya jawab. Saya anggap itu ya angan berlalu saja. Ini dari Rasulullah. Karena bagaimana untuk mencapai ini? Tadi terangkan, ilmu tidak mampu menghantarkan jiwa manusia ke hadrahnya Allah. Orang tidak bisa musyahadah. Dalam bahasa tasawuf musyahadah melihat bi'ainil basir dengan mata hati. Kalau orang melihat musyahadah kepada TV bi'ainil basar, musyahidu televisiun, saya melihat televisi, ya saya usyahidi Allah. Nah ini dengan mata hati. Maka melihat Allah dengan mata hati, bukan dengan mata. Tapi kalau ditanyakan ahli fikih, Tuhan kok dilihat, syirik itu. Nah ini kajiannya bukan fikih, bukan ilmu iman tapi iman tasawuf. Dan ini kami pengamal wahidah semua. Bagi bapak yang menginginkan, dengarkan nanti. Syukur mau kita ajak untuk mendekat kepada Allah SWT. Saya adakan dari kajian ilmiah sedekat saja. Para bapak, para ibu yang terhormat, untuk mencapai ini tadi diterangkan tidak bisa dengan ilmu, hidayah. Dan hidayah itu tidak ada lain kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jiwa ini dihantarkan oleh hidayah sowan di hadrahnya Allah. Ketika jiwa telah sampai di hadrahnya Allah, maka musyahadalah jiwa itu melihat kebesaran Allah. Pada saat orang melihat af'aliyahnya Allah, maka orang akan melihat bahwa sungguhnya semua itu tidak bisa bergerak. Semua yang bergeraknya Allah, kita tidak bergerak. Seperti kita misalkan pandai, ketika kita mau orang yang paling pandai kecil, kita penguasa, katakanlah menurut saya Pak RT berkuasa dalam satu yang kecil. Ketika kita Bu Gubernur, hilang kekuasaan RT tadi. Ketika berhadapan dengan Bu Gubernur, saya ketemu Bu Ratna, hilang saya karena beliau mewakili gubernur. Esensinya dia sebagai gubernur. Semua yang ada pejabat di sini di bawah Bu Ratna Dewi karena dia wakil gubernur. Begitu kalau kita melihat Allah dengan mata hati, hilang semua yang ada. Hanya Allah yang Maha Besar, dirinya pun hilang, tidak ada. Bukan dirinya hilang, tidak. Ini dalam zaukiyah namanya, rasa. Orangnya tetap ada. Kita tetap ada Pak RT, walaupun di dalam Bu Ratna ya tetap ada. Yang ada itu zaukiyah. Ini kajian, ini sulit kajian iman. Kalau di Toriko masih terlalu jauh jalannya, lama. Di Wahidiyah cepat sekali. Bukan saya karena pimpinannya, ini menurut kajian akademis maupun praktis, insya Allah cepat bisa diuji, bisa praktis maupun akademis. Akademis itu bebas dikritik, bebas dianalisa, ya bisa diadu. Tapi jangan di sini. Kalau ingin mendalami ya jangan di luar sini, nanti ramai. Ya, kemudian
Kita bagaimana menghadap Allah? Sulit, karena juga jiwa, bukan jasad kita. Kalau jasad kita ingin melihat, ya kita datang melihat. Jiwa tidak. Jiwa itu tidak ada jauh, tidak ada dekat, tidak mengenal ruang dan waktu. Dalam teori metafisika, tidak mengenal ruang dan waktu, ya. Tidak ada. Dan hukum kekebalan kata Isaac Newton, CGS itu sentigram dan skon itu kekal. Tapi benda yang memenuhi syarat CGS itu tidak kekal. Sentigram, skon itu kekal. Karena itu dikatakan pasti, tidak berubah. Allah lebih daripada pasti itu, lebih kekal, lebih tidak berubah. Kayak yang lain bisa berubah, bahkan bisa hilang wujudnya bersama hilangnya dunia. Tapi kalau makhluk tidak ada, CGS tidak akan hilang, karena teori fisika tidak akan hilang hukum kekekalan. Walaupun sudah orang mati, senti tetap senti, gram tetap gram, tidak akan hilang. Benda yang 1 senti bisa hilang, benda yang beratnya 1 gram bisa hilang. Ning 1 gram tetap 1 gram sepanjang masa. Benda 1 senti tetap 1 senti sepanjang masa. 1 sentinya, tapi benda 1 senti bisa hilang karena proses alam, mentuaan, mengecil, mengembang bisa. Tapi 1 senti tetap 1 senti. Karena dalam teori fisika untuk menyimpan 1 senti gimana? Semua benda berubah, yang tidak sinar, maka itu pakai amplitudo sinar, getaran sinar. Itu sepanjang masa kan hilang. Para nyantor ini sedikit saya bawa logika kita biar mudah nanti untuk ya sedikit menangkap logika yang saya sampaikan di dalam kajian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak ada artinya kajian ini nanti, karena yang kita kaji bukan keilmuan tapi hati bagaimana sampai. Seperti orang sekolah ekonomi itu tetap melarat kalau dia tidak bekerja. Dia sekolah ekonomi tinggi, lalu dokter ekonomi, dia tidak kerja, dia tetap melarat, hanya punya ilmu. Karena harta tidak bisa dengan ilmu, harta itu dengan bekerja, dan karena kerja itulah kita mendapat ilmu. Kita mengajar, yang dapat ilmu bukan ilmunya, perbuatan mengajar ini. Karena ada action, gerak, ya, yang mengarah pada satu transaksi. Ya, transaksi itu menghasilkan, kalau itu uang ya uang. Nah, ya ini bahasa ekonomi transaksi. Kalau beragama nggak ada pahala yang ada. Para bapak, para ibu yang hormat, untuk mencapai ini, kalau lapangan kita sudah lihat, kalau Allah bagaimana? Kalau tidak melihat Allah, ya kita tidak tahu, nggak bisa. Lah, melihat lapangan dengan mata, kalau melihat Allah dengan hati. Ini kajian tasawuf. Padahal kan yang kajian tasawuf bukan mata hati kita yang datang kepada Allah, tapi Allah yang datang kepada hati kita. Yang di dalam kajian tasawuf disebut tajalli. Allah mentajali hati seorang hamba yang gentur tapane, ya, la yazalu min abdin yataqarrabu ilayya bin nawafil. Tidak henti-hentinya seorang hambaku yang gentur tapane dengan amal-amalan sunnah untuk ingin dekat kepadaku, hatta uhibau, sehingga aku menyintai. Bukan kata yuhibani, bukan. Kalau yuhibani dia cinta padaku, dia mencintai aku. Tapi hatta uhibau, aku yang menyintai dia. Allah yang datang menyintai. Yang pertama, orang ingin dekat kepada Allah, ya taqarrabu, mendekat bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, apa zikir, apa selawat, apa semua, hingga Allah melihat, Allah datang, uhibbau, aku menyintai dia datang. Ini Allah yang datang kepada kita. Ini bahasa lisan, tapi nyatanya nggak bisa. Pengalaman jiwa tidak bisa diungkap dengan sebuah kata-kata.
hanya pendekatan saja untuk mempermudah transformasi ilmu, bukan transformasi kata-kata, bukan transformasi informasi, transformasi ilmu. Yang hakikatnya transformasi ilmu itu tidak bisa, karena ilmu adalah nurul ilmu min Allah, yang yuradu ala qalbi. Ilmu dunia adalah nur ilmunya Allah yang diturunkan di hati. Sedang Pak Guru di bangku sekolah itu menyampaikan informasi, cerita saja. Maka banyak orang diajari guru tetap bodoh karena nur tidak datang. Mengapa? Karena kemampuan IQ-nya untuk menangkap tidak mampu, atau yang mentransformasi itu lemah. Daya transitnya lemah, sementara daya resipnya juga lemah. Maka hanya di tengah-tengah. Ini dalam teori ini. Para bapak, para ibu kami hormat. Apalagi kalau ini rohani, sulit. Rohani tidak bisa ditransfer dengan kata-kata. Kata-kata saya itu tidak bisa membuka sampean Allah nanti. Maka mari mendengar ini dengan telinga. Saya akan bicara melalui hati saya, sama mendengar dengan hati. Kalau enggak dapat apa-apa. Bahkan kalau betul-betul sama diam, saya diam, ini masuk. Itu hati. Apalagi kalau sama mendengarkan. Kalau enggak sama pulang enggak dapat apa-apa. Ceritanya nangis stok di sini ngomong dia. Nangis stok, hanya itu aja tahunya. Karena tidak mampu ini. Akhirnya pulang enggak dapat apa-apa. Terus ditekoi, apa isinya? Menangis stok, salah bisa nih ngomongnya. Para bapak, para ibu yang kami hormati. Ini ilmu dalam kajian iman paling tinggi. Bukan Karawaidia, tanya profesor doktor ahli akidah filsafat. Ini yang paling tinggi dalam akidah iman. Baik itu Islam, agama apapun juga sama. Pada tingkat akidah filsafat paling tinggi. Itu pun di IN baru kajian ilmu, belum sampai zauqiyah. Semua perguruan tinggi kajian ilmu. Saya ketemu Profesor Dr. Amin Sukir, saya katakan, Anda nanti akan getun Pak Amin ketuanya. Walau Anda ada Profesor Dr. Akidah Filsafat, karangan bukumu banyak sekali. Wah iya. Masalah Thariqah atau kamu masuk riwayat ya. Anda baca sepak bola hanya baca buku tetap tidak bisa, karena tidak pernah masuk lapangan sepak bola. Belajar akidah filsafat, bahkan filsafat teologi berdalami tidak bisa. Kalau Anda tidak masuk dalam hadrohnya Allah, dan itu melalui satu cara, Thariqah. Bisa zikir sama pribadi, tapi banyak tersesat. Bisa yang pribadi tersesat ningkat. Dalil yang misalkan mana? Ya tidak ada dalil Allah. Ini kajian lapangan. Jadi jangan senantiasa dengar hadis. Kajian lapangan banyak yang tersesat tanpa guru, banyak pengalaman mistik yang datang ke dia, bisikan, hingga orang pun jadi dukun luar biasa. Ternyata itu bukan dari Allah, hanya sekedar dari makhluk halus yang buntutnya jadi belokkan, nanti menyimpang dari syariat Allah. Ini banyak, maka dikatakan harus ada guru yang kamil mukamil. Kalau tidak, fala yuntabi'u bih, maka dia tidak mendapat manfaat. Para bapak, para ibu yang hormat, katanya bagaimana ketika Allah datang dengan nur ilahiyahnya? Kamera aja, bukan seperti sinar corot, ya bukan. Ini untuk memudah menangkap aja. Hati sedang kotor atau bersih? Matahari semua disinari sedunia ini. Matahari tidak pernah memandang siapa. Tapi di saat kita di balik gunung, kita tidak dapat sinar. Jika kita di bawah mendung, kita tidak dapat. Begitulah ya Allah. Di saat kita kotor, Allah nur ilahi gak bisa masuk. Walaupun setiap hari dia zikir, setiap hari dia ibadah, tidak bisa, karena dalam ibadah itu masih banyak kotoran-kotoran amaliyah. Apa itu ujub, riya, takabur dan sebagainya. Hingga walaupun berpuluh-puluh tahun dia ibadahnya, ya sebagai amal ibadah diterima oleh Allah, tapi sebagai sarana usul makrifat tidak tercapai. Seperti orang mengerjakan pekerjaan, dia datang ke pabrik, ya datang pada jamnya, SOP-nya dijalankan, SOT, ya, saya mengenai SOT, standar operasional teknik,
Yang biasanya di perguruan tinggi belum dibahas. Yang ada dibahas SOP. Mungkin di Pemda juga masih SOP. SOT belum. SOP standar operation prosedur. Bagaimana urutan mengerjakan ini? Tapi kalau standar operasional teknik nggak ada, nggak percuma, nggak ada gunanya. Kita lakukan ibadah sesuai dengan aturan prosedur. Allahu Akbar. Rukun jalankan. Sudah sah. Niat, takbiratul ihram, baca Fatihah, jalankan SOP namanya. Ini selesai, sah. Tapi jika SOT nih, standar operasi teknik, tidak, hatinya tidak standar, teknik menghadapnya tidak, roda tertolak, maka dia tidak akan dapat pahala. Tapi dia gugur kewajibannya, tapi tidak akan dapat manfaat. Nah, misalkan kan, begitulah kita kepada Allah, kita ibadah dan sebagainya. Ya kita bisa aja, tapi teknik tidak ada. Mungkin kita perhatian pada standar prosedur, sholatnya, syarat rukunnya, sahnya, yang batalkan. Ini standar teknik. Bagaimana hati menghadap, kualitas, tidak dapat apa. Inilah mengapa orang kita sembahyang bertahun-tahun, hati kita tak lupa kepada Allah. Mengapa dalam sembahyang kita tidak bisa menangis kepada Allah? Karena tidak standar hati itu. Bahasa amal tidak ikhlas. Para bapak, para ibu yang kami hormati, karena itulah para ahli tadi sebutkan, untuk mencapai ini harus ada satu media, ya, transportasi. Kita punya mobil, kalau itu difungsikan sebagai aset kekayaan, ada BPKB, mobilnya bagus, memenuhi syarat, maka muncul nilai aset. Mobil baru harganya berapa? 500 juta, 517 juta kalau Pajero yang baru itu, ya, 500 juta, ini standar. Tapi kalau digunakan sebagai alat transportasi, masih ada syarat lagi, harus ada STNK, harus ada driver. Kalau tidak, nggak bisa berjalan. Maka amal sama, amal dua fungsi. Fungsi amal ibadah dengan syarat-syarat amal ibadah, SOP alat ibadah. Fungsi transportasi menuju Allah, thariqah kepada Allah, ada syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah driver, guru yang kamil mukamil, yang menguasai permasalahan itu, telah mampu dan mencapai tujuan. Mencapai ini sulit. Karena itu dikatakan karena sulitnya mencapai ini. Mengapa sulit? Satu, kalau seorang gulahiyah mentransformasikan informasi, dia bisa baik persis dengan buku atau hanya pengertian memberikan kepada muridnya A, B, C, harus ini harus berhadapan. Kalau tidak berhadapan tidak bisa, kecuali dikai alat, pakai YouTube, pakai. Kalau hati tidak bisa dibisarkan dengan lisan. Hati yang dibimbing hati, maka seorang ini membimbing dengan hati, dengan doanya, maka orang itu mesti menggending dan muridnya membuka tanpa hubungan. Maka dikatakan tadi murid di Jagat Barat, guru yang timur menang. Terjadi pada Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syakandari. Ini seorang ulama tasawuf yang masyhur, yang mengarang kitab Al-Hikam, yang kitabnya sangat sakral. Bahkan banyak ulama-ulama yang mengharamkan membaca kitab ini jika tidak ada guru yang mampu menerangkan. Karena ini penuh katanya kata mutiara, bukan kata wenteh. Sulit katanya mutiara, filosofis. Jadi kalau anak-anak kecil nggak bisa membaca, bisa dan harfiah, tapi tidak bisa paham karena katanya mutiara dan filsafat. Jadi hanya bisa baca tapi keliru pemahamannya. Akhirnya ulama sepakat diharamkan bagi mereka yang di bawah umur 40 atau orang yang tanpa ada guru yang mampu menerangkan. Maka ulama hikam itu sangat sakral. Kitab dalam kitab teologi Islam termasuk paling tinggi.
Ya, banyak kitab teologi Islam sebetulnya. Ini nanti yang ada ujungnya kita bersahabat. Nah, ini sulitnya mencapai itu. Nah, Syekh Ibn Al-Iskandar itu ketika haji, dia dibimbing gurunya tidak haji, yaitu Syekh Abil Abbas Al-Mursi, murid Abu Hasan Asyadili yang punya Thariqah Syadiliyah. Ini dia kok di Ka'bah dibimbing gurunya puter tawaf. Dia sa'i dibimbing gurunya. Di Mina dibimbing gurunya. Tapi didekati hilang. Kalau dia agak jauh tampak. Didekati menghilang. Ketika dia pulang ditanya, "Wahai guru, apakah panjenengan itu kemarin juga berangkat haji?" "Oh tidak, saya di rumah, saya ngaji halaqah dengan murid-murid." Loh, mengapa saya bisa terus bertemu dengan panjenengan dan kau bimbing? Wahai muridku, ketahuilah orang-orang besar oleh Allah diberi kemampuan itu. Dimanapun kamu berada, kamu mengadakan kontak tawasul, hadir dia. Itulah, maka kalau lihat di film Jaka Tingkir, Sunan Kalijaga datang. Nah, itu di film itu dari situ. Itu padahal tidak kajian tasawuf, masih kajian kanuragan saja. Jika Tingkir kalah, gurunya datang. Nah, itu karena jiwanya bukan orang datang, dan yang menghadap juga jiwanya Joko Tingkir, orangnya tetap duduk di situ. Ini guru, mencari guru yang mampu membimbing murid dengan jarak jauh sulit. Karena sulitnya para ahli tasawuf, apa yang bisa orang muslim pada Allah bisa, yaitu melalui as-sholawat. Sholawat difungsikan amal maupun difungsikan sebagai alat transportasi sama. Tidak perlu ada guru, karena gurunya Rasulullah SAW. Makalah biarlah kita mengenal sholawat. Dan alhamdulillah setelah ditaklif oleh Mbah Idul Majid, satu-satunya sistem thariqah di Indonesia yang lahir di Indonesia, Wahidiyah. Semua lahir di Timur Tengah. Wahidiyah lahir di Indonesia dengan metode sholawat. Karena itu Wahidiyah tidak muktabar dalam muktabar NU. Muktabar artinya pengakuan, diakui. Dalam thariqah muktabar nahbiyah, karena Wahidiyah tidak memenuhi syarat thariqah, ya bukan thariqah, thariqah zikir, ada sanad, ada mursyid. Tapi kalau dalam ilmu mendekat, ya semua tulusain thariqatun, semua alami thariqah. Dalam kajian ini Wahidiyah alhamdulillah banyak yang merasakan. Apa sih sebetulnya? Ya dibaca biasa. Yang baca hatinya makin tenang, mudah ingat kepada Allah, hatinya menjadi empuk. Nah, indikasi empuk adalah mudah merongso, mudah menangis. Jadi maka secara umum wanita lebih mudah menangis daripada laki-laki, karena jiwanya lebih lunak, wanita lebih soft. Laki-laki keras, sulit menangis. Tapi Umar bin Khattab bisa menangis, walaupun keras sebagai baja. Umar bin Khattab dibacakan ayat Al-Quran dekatnya menangis Umar bin Khattab, karena dia empuk sekali. Kalau kita tidak ada menangis, itulah tanda atas hati kita. Disebut asma Allah tidak menangis, disebut neraka tidak menangis, itu tanda hati yang keras. Ya, maka bertobatlah. Hati yang keras itu diakibatkan oleh kontaminasi dosa, terutama dosa syirik. Dosa ini yang menjadikan keras hati, menjadikan menutup hati, sehingga nur ilahiyah tidak bisa masuk di ainul qalbi, di relung hati, sehingga tetap tidak bisa. Karena itulah perlu dibuka dosa itu. Ittifaq bainahum, semua ulama tasawuf, bukan ulama fikih, bukan ulama nahwu shorof, bukan ulama ahli falak, ya, tapi ulama tasawuf yang spesies mengkaji kajian tasawuf. Maka ittifaq seperti Abdul Qadir Jilani, Syekh Anak Syabandi, Syekh Tijani, Imam Al-Ghazali, ya, semua sepakat. Syekh Ibn Arabi, semua sepakat bahwa sholawat ini tidak perlu ada guru. Ya, enggak ada hadisnya, ini kajian para ahli. Kenapa? Rasulullah SAW
Setiap membaca banyak cinta dan terbayang. Maka Abi Hasan Asy'ari mengatakan, lau hujibtu anhu sallallahu alaihi wasallam ma'ahatun muslimin, jika aku terhalang tidak mampu melihat membayangkan Rasulullah sedetik, saat itu aku tidak mengaku umat Islam. Ya wajar, saat seketika aku tidak pakai sorban, maka aku tidak berkata orang yang bersorban, logis. Saat aku lupa dengan Allah, saat itu aku bukan orang yang beriman, hanya punya iman tapi tidak beriman. Kata sedang melakukan, beriman sedang beriman, ketika lupa imannya hilang. Maka orang yang iman betul terus continue dan direct melihat Allah, melihat Rasul. Sedetik lupa tidak terbayang Rasul, aku bukan minal muslimin, kata Abi Hasan Asy'ari. Itulah, ini kajian dalam tasawuf, apalagi dalam sholat. Allahu Akbar kayak dengan kebun, kayak dengan kantor, itulah dibelok-belok. Tapi mengapa kalau kebun mudah ingat, kalau Allah kok sulit ingat? Sedang keadaan susah menangis, hutangnya banyak, sakitnya banyak, itu pun ya tidak kayak dengan Allah. Gusti loro kula. Loh, muni Gusti loro kula ini gak kelingan Allah nek orang. Itu sulitnya hati. Tapi jika Allah menghendaki itu. Tapi ketika hati sudah bersih, Allah mentajalli, Allah menampakkan diri, hati itu bagai mata. Apa yang dihadapannya pasti terlihat, kecuali dipejamkan. Saya melihat kamera itu, katakanlah, hai mata, jangan terlihat kamera di mata kita. Tidak bisa. Tugas mata itu ya merekam gambar itu ke matanya, ditransfer ke otak belakang, mulai getaran-getaran syaraf. Begitu hati, apa yang dihadapannya akan terpati di hatinya. Maka jika hati sudah bersih, maka nur ilahiyah datang. Orang pasti melihat Allah dengan kebesarannya. Maka mulai dia musyahadah. Kalau sudah musyahadah, orang itu akan melihat sifatnya Allah, zat yang berkuasa, maka dia merasa tidak berkuasa. Zat yang kaya, dia akan merasa tidak kaya. Yang hidup, dia tidak merasa hidup. Semua hidupnya dihidupkan Allah, digerakkan Allah, digerakkan semuanya Allah. Maka dalam kajian waktu namanya bilah. Aku bergerak yang gerakan Allah, aku melihat yang melihatkan Allah, aku sholat Allah, bukan aku digerakkan. Tidak mengaku bisa sholat, tidak mengaku bisa zakat, tidak mengaku kaya, tidak mengaku pandai, tidak mengaku. Saya pun harus tidak mengaku bicara, saya digerakkan Allah. Kalau ini saya bicara, syirik. Saya digerakkan Allah, kemudian aku bicara sendiri, syirik ini pada Allah. Walau khafiyah, walaupun sangat tidak tampak, tapi bagi Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedetik atom pun akan terlihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, inilah kajian waidiyah yang saya bilang. Terangnya bagaimana? Yaitu melihat apapun Allah yang menciptakan. Kita bergerak, Allah la haula wala quwata illa billah. Kita sholat, yang dilakukan Allah. Kita tidur, Allah yang tidurkan. Kita mandi, apapun yang kita lakukan jangan diaku. Semua yang bergerakkan Allah. Nilainya ketinggi. Tidak ada ego sama sekali. Syirik, bahasa tahuk ananiyah, tidak ada. Orang memang mau hidup berarti ngaku jadi Tuhan. Tuhan hidup, saya juga hidup. Tuhan kaya, saya juga kaya. Ini namanya coba menyaingi Tuhan. Kalau orang animisme menyembah berhala, bukan menyembah dirinya, itu masih lumayan. Tapi kalau kita menyembah diri kita sendiri, salat pengen swarga, diperintah oleh nafsu kita, lebih jelek kita. Kalau pada kajian tinggi, tapi untuk ya anak kecil enggak. Namun tidak salahnya anak-anak wanita diajari itu, alhamdulillah masih juga baik. Dengan demikian tidak ada itu. La haula wala quwata illa billah. Ya. Bahkan khairi wa syarrihi minallah. Baik dan jelek semuanya nyatakan Allah. Maka ketika kita berbuat dosa, ya ini Allah gerakan. Tapi secara syariat dan tobat,
wah sing ngaknya Allah ya satu tobat. Nah, ini sing muni iblis. Nafsu itu namanya. Semua jangan leapi Allah, lele bukan enggak, semuanya bahkan Allah. Upahmu sing kahanan kuwi sing ngerakake Gusti kata orang Jawa. Maka orang yang saya ini wis gak gegoh karo mulak wali ing kahanan. Ana apa wae wong kuwi sedaya pangeran, tenang hidupnya. Melarat ya tenang, apane sugih. Bahkan nek sugih wedi. Para aulianya Allah lek kaya takut. Karena biasanya wong penak itu lupa kepada Allah. Kalau susah udah ingat pada Allah. Maka banyak sahabat-sahabat kalau nggak dicoba Allah 1 minggu nangis, ya Allah, apakah panjenengan sudah tidak cinta dengan saya kena diberi cobaan hingga aku lupa kepadamu. Ini para sahabat. Kalau kita dicoba Rasulullah, itu tingkat keiman kita masih jauh dengan para sahabat-sahabat. Ini himbauannya bila, kemudian lillah. Semua perbuatan ini kita niati ibadah, melihat ibadah, makan ibadah, tidur ibadah, sekolah, kerja, semua ibadah, ambekan ibadah, diam ibadah. Maka 24 jam menjadi ibadah jika kita telah mampu. Semua ada ibadah sesuai dengan kehendak Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Ini namanya ma'rifat kepada Allah. Laupiyah asyhadu alla ilaha illallah. Ma'rifat Rasul bagaimana? Kita niat makmum Rasulullah, kita sholat di samping Allah, makmum sunnah Rasul, kita puasa, kita bekerja, dan ini jasa Rasulullah. Lillah billah li Rasul bi Rasul ini terap-terapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Ini kajian, ini ilmu. Tapi ketika belum kan, nah sekarang praktek bagaimana sekarang kajian tauhiyah. Kita memberikan ilmu sekarang ke tauhiyah. Tauhiyah hanya dengan hidayah Allah. Kalau tidak ada hidayah tidak bisa. Miftahul ma'rifah al hidayah, wa miftahul hidayah al mujahadah. Kuncinya orang diberi ma'rifat, petunjuk. Hidayah macam-macam. Hidayah af'aliyah, hidayah fi'liyah, hidayah macam-macam. Dan kunci hidayahnya satu, mujahadah. Mujahadah apa? Jahadu, bersungguh-sungguh. Bukan jihad perang, bukan perang guna nafsu, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh dalam mujahadahnya, banyak zikir sholawat, banyak latihan meditasi, bilah-bilah, terus latihan. Ini akan satu rahasia yang luar biasa nanti. Allah akan berikan minur hidayah masuk. Dan kalau sudah biasa ini datang, terasa datangnya ini. Seperti orang ahli pernapasan yang belajar prana atau hipnotis, datang itu terasa renyang itu aja. Saya begini, renyang keluar ya. Kalau orang pernapasan, terus nyanyinar, nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Kalau kuat orang itu des. Jiwa saya mendekat. Kalau saya lebih kuat, ya Allah, orang sinar di hatinya. Hati orang ini dibuka oleh Allah SWT. Ini bukan ilmu, praktek. Hanya mujahadah. Dan Allah membuka. Ini bahasa itu. Dan ini hanya bisa dibalas oleh Rasulullah SAW dan para mursyid-mursyid. Walau dijauh, misalkan tidak pernah ketemu, hanya Fatihah. Ya Rasulullah, ya Sayyidi, atau Sayyidina, ya Sayyiduna, di bibir tanpa berpindah di tempat, terus meningkat, tidak terasa, meningkat. Para hadirin yang kami hormati, seperti pidato ini aja. Ini kalau ada datang terus saya terasa. Kalau enggak, saya sulit bicara sama. Nah inilah kajian, harus diteliti terus setiap hari. Nah biasanya kalau yang parah akan terasa dalam hati. Leong Jawa sir terap begitu di hati. Terap. Itu ya ada sir terap. Ini ada. Tapi kalau belum nggak terasa sama hilang ya rasa betul rasa sama belum bisa merasakan. Pada bapak
tinggal diperbanyak. Lillah billah dilatih meditasi. Alhamdulillah di samping mudah ingat oleh Allah diberi asrar komuniyah, banyak diberi ijabah masalah-masalah yang terjadi, apa soal penyakit, apa soal ekonomi ya, apa soal utang, soal jabatan, pilihan bupati, pilihan gubernur ya. Katanya akan pilihan bupati ya kan mujadah, banyak bupati yang saya isi mujadah jadi bupati Sarimul Tulungagung jadi 40 hari dari Mulyo jadi bupati Trenggalek ya itu masih 32 usianya jadi ya dan sebagainya. Saya Pulau Yusuf datang pada saya juga bupati mana itu Boyolali. Kalau Sarimulyo dari PDI, kalau Galek dari PKB, umurnya 32, wakilnya umur 25, sangat muda semua, tapi doktor ekonomi pembangunan dari Jepang. Anaknya Pak, saya tentu wakil Menteri PU dulu, Pak, siapa saya lupa. Bapaknya Emil ini wakil Menteri PU, sekarang Ketua Insinyur Indonesia. Ini nah, kalau si wakilnya baru umur 25, dia pengusaha nasional, agen reform dan sebagainya, masih muda sekali. Dari mulia tokoh PDI umur 33 pada sekarang ya sekarang 45 itu dari PDI, tapi dulu tidak direkomendasi oleh PDI, dia langsung dari PKNU. Kemudian PKNU sekarang sudah bubar. Saya tanya masih lagi enggak ya lihat apa enaknya kalau ya kembali PDI, wong masih mau PDI ya. Itu sudah mudah. Kalau yang lain bisa sulit. Jadi kembali pada kandang Anda saja. Itu lebih mudah. Karena Bambang Dehari semua itu boleh kabeh. Tapi kalau Boyolali ini gede samudra, kuat sekali. Punya gede samudra, punya ini. Itu yang kakaknya juga ahli spiritual, yang menjadikan Jokowi wali kota Solo pada waktu itu. Ini juga itu kakaknya Gede Samudro, Bupati Boyolali sekarang. Mari, siapapun juga hanya DPR, kalau betul akan ditolong oleh Allah. Dan tidak sedikit yang meriabok membaca ya Sayyidi ya Rasul 3 juta dalam kamar ya seminggu, diberi kelebihan gaib yang luar biasa, bisa untuk menolong orang lain, bisa tahu sesuatu yang terjadi. Tapi jika diberi ini hati-hati, ojo buka elek wong kuwi elek wong tukang maling, nah ya jadi kacau balau ya dipakai. Gak patut elek wong itu ngapa ngomong elek. Padahal itu perlu dibuktikan. Karena hati-hati jika diberi kelebihan oleh Allah, hati-hati bicara dan sebagainya. Dan hati harus bersih. Ya, pegel karo wong nggak baik. Apalagi diberi kemampuan ijabah lisannya. Wong Jawa sabdo panitaling ratu, pegel. Nah, ya kalau perusahaan. Ini dipempek. Ini tidak ilmu, meditasi. Fa insyaallah banyak. Dan kemarin juga saya di mana di Palembang, saya didatangi dalam Sinai Lilin dengan anak-anak muda 3. Ya ini baru 40 hari apa? Alhamdulillah, ini gila kemarin. Sajak mau 40 hari sembuh. Nah, yang satu hukum mati waras nih, supaya menjaga kecerdasan. Itu teruskan saudara. Beberapa bulan damai. Apa di tengah susun diri ada digali hingga Allah membuka. Jika sama saja diberi kelebihan rohani, bisa menolong orang lain, mudah mengajak orang. Umumnya ngajak orang itu dengan kesulitan. Saat kesulitan, utang, yo dimujadai, bintang senyawur, yang mungkin gak lancar, bijak, mudah. Tapi kalau sama tidak diberi kekuatan apa-apa oleh Allah, angel ngajak orang. Kalau berjuang agama dengan rohani, kalau maafnya politik ya dengan duit, karena duitnya nggak bisa main politik itu. Nah, nggak bisa, mesti ada power dasar sebagai untuk menggerakkan apa itu ada. Lah itu ya spiritual. Maka Pak anjurkan semua pengamal membangun spiritual untuk mendekat pada Allah dan diberi oleh Allah kekuatan untuk bisa mengajak orang lain mulai proses menolong orang lain. Bisa jadi saya minta rezeki belum diberi, dunganya wong liya kasih. Banyak kejadian dia pinter dungane wong liya, dungane bodo dadi sugih, kayak pengamparan. Berarti ini makomnya tajrid. Makom tajrid itu makom nyepi yang miskinnya tidak dengan bekerja. Nah, dia diam,
Lek nyambut gawe malah rusak marah. Nah, kemudian dia mendoakan orang lain itu kemudian syukuran. Neng Jo ngapusi, enek dukun ngapusi misalkan. Banyak kejadian. Ini tugas PW mengawasi semua perilaku pengamal walidah di seluruh daerah. Lalu sing nyimpang PW ini piye? Pengamal lapor kepada pusat. Kalau pengamal yang nyimpang, ya PW-nya memperingatkan. Nah yang nyimpang PW-nya, pengamal lapor kepada pusat atau yang di atasnya. Sama, karena sama manusianya. Para bapak, para ibu yang berhormati, mari kita terapkan. Kedua, kita harus merasa di dalam mujahadah ini merasa butuh pertolongan Allah. Iqbalu alallahi bisiddati dzulli wal inkisar ma'atabarri anil quwwah aslu khairin dunya dunyawiyin au ukhrawiyin. Orang yang menghadap kepada Allah dengan rasa longso, rasa hina, rasa membutuhkan pertolongan Allah dan Rasulnya, serta tidak merasa punya kekuatan semua yang gerakan Allah, disitulah makom dan saat Allah akan berikan ijabah pada orang itu. Maka ketika meditasi atau ketika istighfar pada tingkat tinggi dengan rasa zalim menangis mohon kepada Allah, akan dijabahi. Ini maka nanti baca mari merasa dosa, merasa butuhkan Tuhan Allah, merasa hina, bahkan sumbernya kehinaan dunia adalah kita. Mari kita menangis. Al-Fatihah. Dosa-dosa kita lihat, dosa keluarga kita, anak-anak kita. Mari anak kita ajak, kita suruh kepada Allah hidayah. Anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan dirimu, anak-anakmu dan keluargamu dari api neraka. Mari malam ini kita ajak dulur kita, anak kita, nangis kepada Allah. Ya Allah, berilah petunjuk keluarga kami ini. Kami zalim ya Allah, kami zalim ya Rasulullah. Jika tidak kau tolong ya Allah, ya Rasul, aku orang yang akan hancur binasa di neraka selama-lamanya. Anak kita bawa, kita tuntun. Istri kita, suami kita, ya Allah ini anak saya, ini suami saya, ini istri saya yang penuh dosa, ya Allah tolonglah ini. Al-Fatihah. Bagi saudara atau para pendengar yang belum mengenal sholat Tahiyah, supaya membaca ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi, diulang-ulang dengan rasa niat ibadah, niat menghormat kepada Rasulullah. Lihat ta'zim, mohon pertolongan syafaat, hina makhluk hina karena kita, kerusakan dunia karena kita. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyubati wa amdan. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyubati wa amdan. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillahi wa fiyubati wa amdan. Allahumma kama anta alu, salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wa nas'aluka Allahumma bi'aqqihi an turikuna fil jati badil hatta la naro wa la nasma wa la najid wa la nukhisa wa la natahadra wa la naskuna illa biya
وترزقنا تمام مغفرتك يا الله وتمام نعمتك يا الله وتمام معرفتك وتمام محبتك يا الله وتمام رضوانك يا الله وصلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما أحاط بعلمك وأحصاه كتابك برحمتك يا أرحم الراحمين walhamdulillahirabbil. Mari kita sowan kanjeng Nabi. Besok kalau kita akan mati semua butuh pertolongan dari Nabi, terutama sakaratil maut. Barang siapa yang dunianya tidak tahu hubungan kanjeng Nabi, ketika mati tidak kenal kanjeng Nabi dan tidak tertolong oleh Rasulullah SAW, dibawa iblis masuk neraka. Ya syafi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyah wa aslahu wa ruhahu adrikni wa qadalam tu abada wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwa wa inta rudda kuntu syasonah ya syafi al-khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyalan wa aslahu wa ruhahu adrik wa qadalamtu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwak wa in tarudda kuntu syasodari ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah. Mari sambatkan Nabi nangis. Besok kau mati semua buta berada di ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasul. Ma'is Farhos Ghosu adalah penolong Ratune Wali hari ini, jabatan rohaniah yang angkat Allah. Semua wali di bawah Ratunya Wali ini. Jika kita mohon pertolongannya dengan doanya ijabah dan doa. Ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'amrul ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil ali ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'amrul ilayya sayyidi musilatin lil hadratil aliyah ya ayyuhal salamullah alaika rabbini bi'idnillah wa'amdur ilayya sayyidi binadrah musilatin lil hadratil aliyah ya syafi'al khalqi habiballah sholatu alaika mas dallat ilati fi baldati Udbiyati ya sayyidi wal ummat. Orang dat mari kita merasa buntu jalan mari nangis ya syafi'al khalqi habiballah sholatu alaika mah dallat ilati fi baldati udbiyati. Para jadirat, ada saudara kita yang kesulitan punya hutang 2 miliar datang pada saya nangis baca ya Sayyidi 60.000, kemudian itu membaca ya Sayyidi ya Rasul 60.000. Alhamdulillah setelah setengah tahun dia datang dengan anaknya masih menangis. Kamu masih menangis? Iya ya, saya sudah bisa nyaur. Dari mana? Saya ketemu Haji Wadah ditolong semua penerbangan di bel kembali, saya bisa dari agen lagi. Inilah beradat mari kita nangis. Semua kesulitan kita bawa sampai Nabi. Soal rumah tangga, soal anak, soal ekonomi, soal jabatan, dan yang penting soal negara ini beradat. Situasi negara kita mari kita mohonkan
bersatu Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita tidak mohon pada Allah sampai Allah memberikan azabnya, Indonesia pecah lagi oleh hadirat. Mari nangis ya Allah, satukanlah bangsa Indonesia ini, berilah petunjuk para pemimpin negara, petunjuk pemimpin politik, petunjuk pemimpin agama, hingga mereka saling kasih sayang dengan saya. Ya Rasulullah, tolong kami ya Rasulullah, negara kami ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi. Mari kita sangat genting sekali kalau kita tidak nangis kepada Allah, bangsa Indonesia akan hancur kembali. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita tobat kepada Allah, dosa kita, dosa keluarga kita, dosa mbah-mbah kita di kuburan, dosa para pemimpin RT, Pak Bupati, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, menteri-menteri, monggo dimintakan ampun dosa-dosanya. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana wir yasirif tawahdina qarrib alif bainana ya Rabb. Ya Rabbana Allahumma sholli sallimi ala Muhammadin syafi'il umami wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana Tawbina Qurribali bainana. Ya Rabbana Allah Masalli sallim ala Muhammadin syafi'il umam wal ali waj'alil anama musra'in bil wahidiyati li rabbil alamin. Ya Rabbana ya sirif tawadina Qurribali bainana ya Rabb. Mari negara kita barokahnya hilang, lautnya hilang, buminya hilang. Mari kita mohonkan barokah ya Allah, berikan barokah negara kami, barokah bumi kami, barokah udara kami, barokah laut kami, barokah pemerintahan kami, barokah pemimpin-pemimpin kami, barokah desa kami, barokah anak-anak kami, barokah rumah tangga kami, barokah perjuangan kami ya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya Allah wa fi hadhil mujadaya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya Allah wa fi hadhil mujadaya. Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya Allah wa fi hadhil. Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya wa fi hadhil mujadaya Allah. Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya wa fi hadhil mujadaya. Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya wa fi hadhil mujadaya. Allahumma barik bima khalaqta wa bil badaya wa fi hadhil mujadaya. Mari istighraq, diem, kosong hatinya, hanya Allah yang ada, kosong gum lewang-lewung, sing enek nyamuk Allah SWT. Istighraq. Al-Fatihah. Mari kita berdoa. Di dalam doa kita nanti membaca Fafiru.
yaitu bacaan fafiru ilallah artinya kembalilah kepada Allah. Wahai hati-hati yang mutmainah, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Jika tidak bisa kembali, hatinya memang jelek, kita bacakan wa qul ja'al haqqu wa zaqal batil innal batila kana zahuq. Ya Allah, hancurkanlah hati-hati kami, keluarga kami, hati pemimpin kami yang jelek, tidak bisa diubah, hancurkanlah, diganti dengan hati yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghausi ala zaman wa awanihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhu. Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghausi ala zaman wa awalihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Allahumma bi'ismikal azam wa bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bi barakatil ghausi ala zaman wa awalihi wa sari awliyaika ya Allah ya Allah ya Allah radhiyallahu ta'ala anhum. Balligh jami'al alamin idana hada waj'al fi ta'sirun baligh. Balligh jami'al alamin idana hada waj'al fi ta'sirun baligh. Balligh jami'al alamin idana hada waj'al fi ta'sirun baligh. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wafiru ilallah, wafiru ilallah, wafiru, wafiru ilallah, wafiru ilallah, wafiru ilallah, wafiru ilallah. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa.